selanjutnya. Jadi kebahagiaan itu sifatnya mulur dan mungkret. Mulur itu katanya Surya Mentaram, kebahagiaan itu sifatnya mulur. Kamu tadi target apa? Begitu targetmu kena, biasanya nggak berhenti di situ, kamu nambah. Nggak pernah manusia itu mandek dengan keinginannya, selalu nambah. Ya kayak tadi loh, misalnya saya targetnya IP, yang penting kumlot lah Pak. Terus kamu kumlot 3,5, tapi masih ada 3 semester, ini 3,5. Ini bisa dinaikkan jadi 3,79, lebih enak ini. Selalu begitu, nggak pernah sudah. Jadi nggak pernah orang itu mandek dengan keinginannya, dia selalu nambah. Ketika tercapai dia mesti terus nambah lagi. Asal punya rumah itu syukur Pak. Punya rumah bener. Wah ini rumah ini harusnya dibikin gini, ini harusnya nambah lagi kan. Ditingkat lah, dibikin apalah, levelnya naik lagi. Nanti rumahnya tingkat. Wah ini kalau cuma satu nggak bisa, anakku 3. Wah, ini harus punya lagi ini ya. Nggak pernah mandek. Orang selengkap Abu Rizal Bakri kan masih ingin nambah lagi, nggak pernah berhenti. Pejabat kelas tinggi kayak gubernur, bupati kan mesti pengen lagi, syukur-syukur lebih tinggi, syukur-syukur 2 periode, syukur-syukur bisa ditambah periodenya. Nggak pernah orang sudahlah selesai, beres. Jarang. Misalnya keinginan itu biasanya selalu mulur, memanjang terus. Nah, cuma kadang-kadang tidak tercapai keinginanmu. Kalau tidak tercapai, mungkret. Mungkret itu dikurangi. Targetnya Pak, saya kumlot. Aduh kok susah banget nih harap lulus IP-nya cuma 3, tidak apa-apa lah, tidak kumlot asal di atas 3. Kan kalau begitu, mungkret sekarang. Jadi keinginan itu kalau tercapai mulur, kalau nggak tercapai mungkret. Jadi katanya Surya Mentaram, sudahlah kebahagiaan itu mulur dan mungkret. Entah dikurangi jumlahnya, mungkret itu entah dikurangi kualitasnya. Konsekuensinya apa? Berarti apa? Senang dan susah itu semua sifatnya sementara. Keinginanmu tercapai, mulur kan. Yang tadi tercapai ini kan seneng, tapi karena mulur, ya sudah selesai senengnya. Kamu punya target lagi, sudah nggak seneng lagi. Nah, keinginanmu nggak tercapai, kamu sumpek, sedih, susah. Ketika kamu sumpek, akhirnya mungkret. Karena kamu kurangi standarnya jadi mungkret, akhirnya tercapai dan kamu senang. Cuma begitu ini senang, mulur lagi. Dan itu manusia. Jadi kesenangan dan kesedihannya manusia itu sementara. Maka tidak perlu wow. Apakah wow dalam kesedihan atau wow dalam kesenangan? Dua-duanya sementara. Kamu IP-mu 4 misalnya, kan ada target yang lain ya. Pas IP 4 itu seneng, tapi kan terus IP 4 ingin dapat beasiswa luar negeri. Senengmu yang IP 4 tadi hilang, sekarang diganti ambisi untuk dapat beasiswa luar negeri. Tidak ada rasanya lagi sih senengnya IP 4. Yang ada rasanya sekarang sumpeknya untuk ngejar ke luar negeri. Kamu dapat IP 4 gagal, dapatnya IP cuma 3,1 misalnya. Jadi kan mungkin tidak apa-apa lah, yang penting 3,1 sudah di atas 3. Jadi kan yang tadi gagal kamu sumpek, tapi sekarang karena kamu mungkret targetnya turun, kan kamu senang lagi. Nah kan alhamdulillah sudah nyampe di atas 3, senang lagi. Nah begitu terpenuhi, karena mungkret tadi terpenuhi, kamu kan senang. Nah senang ini akhirnya mulur lagi.
Oh, 3, ternyata di atas 3 bisa ya, berarti ya naik-naik dikit nggak apa-apa lah. Selalu begitu. Jadi seneng dan susah itu dua-duanya sementara. Jadi itu teori pertama, teori mulur dan mungkret. Implikasinya ke kesementaraan seneng dan susah. Jadi mulur, mungkret. Jadi kalau nanti kalian pangawian diri, membaca dirimu itu coba dicek. Hari ini targetmu apa saja sih? Terlalu tinggi apa enggak, pas apa enggak, terus sudah tercapai apa belum? Kalau sudah tercapai, kenali dirimu. Kamu ulur kemana lagi itu? Misalnya IP 4, sekarang targetnya ganti Pak, S3 luar negeri, S2 luar negeri. Nah itu kan mulur lagi. Targetnya pokoknya wisuda Pak, nggak sampai ke DO. Alhamdulillah wisuda. Begitu wisuda, kan mulur lagi. Pas wisuda ini seneng karena terpenuhi. Padahal itu kemarin hasil mungkret. Padahal awalnya nggak sekedar wisuda, ya nilainya baik lah 3 ke atas. Tapi akhirnya kan yang penting wisuda. Itu kan mungkret, kamu seneng, mulur lagi, susah lagi, nggak bisa lagi, mungkret lagi, senang lagi, terus begitu. Jadi senang dan susah itu sifatnya sementara. Maka tidak harus kamu dikacaukan hidupmu oleh kesenangan dan kesusahan. Tidak usah galau, nggak usah terlalu senang juga terlalu sumpek, nggak usah terlalu wow. Nah, sekarang hubungannya sama orang lain. Jadi rumusnya tadi ya, mulur dan mungkret. Nah, setelah kamu sadar bahwa hidupmu itu mulur dan mungkret, pahamilah orang lain juga begitu. Tidak cuma dirimu. Apakah mahasiswa, presiden, pengemis, pemulung, gembel, siapapun orangnya, polanya sama. Yang dia rasakan sama. Mulur dan mungkretnya, senang dan susahnya. Yang beda mungkin hanya isinya. Ya kan, isinya yang beda, tapi senang susahnya sama. Kamu lihat anak kecil-kecil minta-minta di jalan itu senang luar biasa. Misalnya tiba-tiba kamu kasih 10.000. Senangnya dia dikasih 10.000 itu mungkin kayak kamu tiba-tiba ada orang ngasih kamu 1 juta. Sekarang itu sudah wow-nya banyak, wow. Tiba-tiba dapat 1 juta gratisan. Loh, senengmu itu sama senengnya anak yang minta-minta tadi sama sebenarnya, sama-sama senengnya. Mulur mungkretnya juga sama. Dia tadi asal dapat 10.000 senang, mungkin terus jadi mulur. Oh, besok kesini lagi tak cari orang itu lagi, mesti dikasih 10.000 lagi. Kamu juga gitu kan, 1 juta. Wah, ini dia ngasih 1 juta. Kenapa ya kok ngasih? Jangan-jangan seneng pada gua, tak dekati lagi biar dikasih lagi. Mulur lagi. Loh, mode seneng dan mungkretnya itu sama. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya rasa yang sama. Siapapun dia, dengan takarannya masing-masing. Jadi kesimpulannya apa? Tidak perlu iri, juga tidak perlu sombong. Jadi hidup ini kamu nggak perlu marry aku juga nggak perlu marry kamu. Kita seneng dan susahnya sama. Jadi kita punya derajat kesenangan dan kesumpekan masing-masing. Jadi sama, tidak perlu iri, juga tidak perlu sombong. Karena ya sama tadi, ada kesenangan dan ketidaksenangannya masing-masing. Rasanya sama. Manusia itu sama di level rasa. Oleh karena itu
ketika implikasi sosialnya. Jadi pengertian bahwa hidup ini mulur dan mungkret berarti berimplikasi sosial. Jangan iri, jangan sombong. Secara sosial, secara individual, maka tenanglah, tentramlah. Jadi tidak mungkin hidupmu itu seneng terus, dan juga tidak mungkin susah terus. Kalau kamu bisa memahami dirimu sendiri, selalu ada seneng kemudian susah. Di balik susah, di situ ada seneng. Ada mulur, ada mungkretnya. Ya kan, di balik sumpek ada seneng, di balik seneng juga ada sumpek. Jadi setiap orang ternyata bodoh wae. Tidak ada orang yang levelnya lebih tinggi darimu atau lebih rendah darimu. Dia menghayati hidupnya sesuai takarannya, dan sama kayak kamu, kadang seneng, kadang susah. Ketika kamu susah, biasa aja, sebentar lagi akan lewat. Ketika kamu seneng juga, tidak harus terlalu hura-hura, sebentar lagi akan lewat. Jadi tidak ada yang selamanya. Hakikat hidup ini semuanya serba sementara, termasuk urusan rasa. Nah, kalau prinsip ini yang jadi pedoman, maka kita akan tentram. Rasa hidupmu akan nyaman. Kamu dapat apa saja santai. Alhamdulillah, IP-nya 4 dan nyaman. Ini berarti sedang senang. Sebentar lagi mesti sumpek. Habis ini mau kemana? Nah, kan itu mikirnya. Ada seneng. Di babaknya hidup selalu begitu. Selalu habis A ya B, habis hitam ya putih. Dan ini sudah, kalau disuruhnya mentaram, ya itulah rumusnya hidup. Nah, cuma hindarilah ini dengan bekal mulur mungkret dan seneng susah tadi. Hindari neraka dunia. Katanya Surya Menteram, nerakanya hidup. Kalau kamu punya 4 karakter ini, pasti isinya susah terus, gak ada senengnya. Hindari ini. Yang pertama apa? Meri, iri. Begitu kamu iri, hidupmu tiap hari neraka. Jadi jangan meri dalam hal apapun. Yang kedua, sombong, merasa tinggi. Jangan salah, orang yang sombong itu juga neraka sendiri buat dirinya. Merasa tinggi, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih utama, itu dia susah dewe nanti hidupnya. Dia akan memposisikan dirinya untuk selalu kelihatan lebih baik, selalu kelihatan lebih tinggi, selalu kelihatan lebih utama. Tidak, jangan sombong, nanti menyusahkan dirimu sendiri. Bukan orang lain loh yang disusahkan itu. Ketika kamu sombong, yang susah kamu sendiri. Kamu akan hidup di nerakamu sendiri. Merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, merasa lebih pintar, merasa lebih bermanfaat, merasa, itu alamat sudah. Wassalam. Jadi jangan pambegan, jangan sombong. Yang ketiga, jangan getun. Getun itu kecewa dengan yang sudah terjadi. Orang yang selalu meratapi masa lalu tidak akan bahagia. Coba kemarin begitu, coba kemarin begini, wassalam sudah. Kamu tidak akan bahagia. Dan yang keempat, sumelang. Sumelang itu khawatir, menyesal terhadap masa lalu dan khawatir masa depan. Besok gimana ya? Yang akan datang kayak gimana ya? Bisa nggak ya aku? Mampu nggak ya aku? Alamat juga kamu akan hidup kayak di neraka dunia.
jangan meri, jangan sombong, jangan kecewa, dan jangan khawatir. Kalau kamu meri, sombong, getun, dan khawatir, sumelang, maka hidupmu tidak nyaman, kamu pasti nggak bahagia. Kamu akan hidup kayak di nerakanya dunia. Jadi ini rumus negatifnya itu. Yang 4 hal itu kalau di rumusnya Surya Mentaram yang bikin tatu. Raos tatu kalau raos ciloko. Merasa terluka dan merasa celaka. Ciloko menduwung. Celaka yang berkelanjutan. Sebenarnya itu hanya rasamu. Iri itu berarti merasa kalah terhadap orang lain. Kalau sombong itu merasa menang terhadap orang lain. Iri itu kan merasa kalah. Orang yang iri itu pasti levelnya di bawah yang dia iri. Jadi iri berarti tanda levelmu lebih rendah dari yang kamu iri. Dan itu sengsara luar biasa. Jadi jangan iri. Sombong itu berarti kamu merasa menang, merasa levelmu lebih tinggi dari yang lain. Dan itu bahaya, karena kamu menyusahkan dirimu sendiri. Jangan dianggap yang di atas itu enak. Lebih enak dianggap orang miskin, dianggap orang jelek, dianggap orang daripada kamu dianggap anak soleh, dianggap anak baik, dianggap anak itu abot. Apalagi kamu merasa saya anak soleh loh, itu beban wis. Kamu ada adzan harus ke masjid. Kalau Senin harus, iya kan harus begitu. Salamu dewe, kamu merasa jadi anak soleh. Jadi merasa lebih tinggi, ya itu resiko. Jadi jangan iri, jangan sombong. Takut juga begitu. Jangan andai-andai. Andai-andai kayak di hadis itu loh. Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang jangan dikhawatirkan. Yang hari inilah yang dinikmati. Ya sekarang bisanya apa, nyamanmu gimana, lakukan aja yang itu. Tidak usah mikir masa depan. Dirancang boleh, tapi dikhawatirkan jangan. Masa lalu diingat boleh, tapi disesali jangan. Kalau disesali, itu batinmu sengsara. Khawatir juga begitu. Kamu boleh merancang masa depan, tapi jangan ditakuti dan dikhawatirkan. Jadi jangan menyesal yang sudah terjadi, dan jangan khawatir dengan yang belum terjadi. Nikmati saja saat ini. Gak usah khawatir. Hidup itu memang kadang seneng, kadang susah. Pokoknya nyawanya di situ. Masa depan mungkin mengkhawatirkan, tapi pasti tetap di masa depan ada seneng, ada susah. Masa lalu yang kamu sesalkan pasti ada senengnya, hanya yang kamu ingat susahnya saja. Masa lalu gak usah disesali deh, katanya Surya Mentaram. Nyari perkara wong sudah lewat, sudah terjadi kok. Kalau kita bebas dari iri dan sombong, dari sesal dan khawatir, maka kita bisa tabah, bisa tatak. Kalau bahasanya Surya Mentaram, tatak itu tangguh. Kenapa orang jadi tangguh? Karena dia ngerti filosofinya hidup. Filosofi yang mana? Mulur mungkret, seneng susah, ora iri, ora sombong, ora getun, dan ora khawatir. Kalau kamu punya prinsip ini, hidupmu akan kuat, tatak. Apapun yang terjadi, kamu akan tabah.